Pengertian makhluk hidup dijelaskan menggunakan konsep entropi, di mana konsep tersebut memiliki persamaan ini. Dengan F sebagai free energy atau useful energy, E sebagai energi total, T sebagai temperatur, dan S sebagai entropi atau useless energy. Untuk suatu sistem tertutup, maka nilai entropi akan terus bertambah. Bagaimana dengan makhluk hidup? Makhluk hidup merupakan sistem terbuka yang cenderung menurunkan entropinya. Dengan menggunakan persamaan ini, kita dapat menganalisis bahwa ternyata makhluk hidup harus memiliki delta S luar sistem kurang dari sama dengan 0 atau nilai mutlak dari delta S luar sistem lebih besar sama dengan S internal. Yang dapat dikatakan bahwa aliran energi yang masuk memiliki entropi rendah atau high quality energy, sedangkan energi yang keluar memiliki entropi yang besar atau low quality energy. Dengan demikian, ternyata kehidupan mengonsumsi keteraturan dari aliran energi yang melewatinya. Sebagai contoh, energi matahari sebagai high quality energy digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Fotosintesis merupakan pengubahan karbon dioksida dan air menjadi sesuatu yang lebih kompleks dan teratur, yaitu karbohidrat. Setelah proses tersebut dikerjakan, energi dikeluarkan dalam bentuk energi termal yang bersifat low quality energy. Begitu pula dengan hewan dan manusia yang mendapatkan energi dari karbohidrat high quality yang nantinya digunakan untuk perkembangan jaringan di dalam tubuhnya dan juga aktivitas mekanik. Sehingga definisi makhluk hidup adalah suatu sistem yang cenderung menurunkan nilai entropinya dengan mengonsumsi keteraturan yang didapatkan dari high quality energy di sekitarnya. Makhluk hidup meningkatkan keteraturannya diilustrasikan seperti gambar berikut. Awalnya, sistem menyerap kalor dari lingkungan, kemudian energi termal menyebabkan molekul air bergerak sehingga memiliki energi mekanik. Ketika useful work kecil atau smulut, maka untuk menggerakkan piston dibutuhkan usaha yang besar sehingga piston akan mengalami maximum work dan molekul gula terlarut bersama air menjadi besar dan konsentrasinya menjadi rendah sehingga S maksimum. Peristiwa ini disebut osmosis, di mana sistem akan menuju kesetimbangan. Ketika S maksimum, maka free energy menjadi rendah. Berdasarkan persamaan F sama dengan E min TS, free energy akan tetap menurun jika E meningkat dengan catatan nilai S semakin besar. Jika sistem berhenti atau sudah mencapai kesetimbangan laju pelarut di kedua sisi, maka energi mekanik sama dengan 0 dan energi termal kembali dibuang ke lingkungan. Pada makhluk hidup, hal ini terjadi ketika melakukan usaha yang besar sehingga entropi dalam tubuhnya meningkat dan useful work yang didapatkan menjadi kecil. Sebaliknya, untuk melawan keadaan ini, makhluk hidup meningkatkan keteraturannya yang dapat diilustrasikan seperti gambar. Ketika beban yang diberikan berat atau big load, maka lengan piston akan bergerak ke kiri sehingga molekul air akan melewati membran semi-permeable yang menyebabkan pada sisi kanan membran hanya terdapat molekul gula. Peristiwa ini disebut reverse osmosis. Pada keadaan ini, inilah yang dilakukan oleh living organisms untuk mempertahankan hidupnya dengan meningkatkan keteraturannya, yaitu S-nya minimal. Terdapat 3 metode fisis pada sel dalam mengatur proses kimiawi dan reaktan. 1. Membran plasma. Membran plasma merupakan salah satu komponen sel yang berfungsi membatasi lingkungan ekstraseluler dengan sitoplasma dan organel dalam sel. Membran plasma tersusun dari fosfolipid bilayer. Dari gambar dapat kita lihat bahwa lapisan membran terdiri dari bagian kepala dan ekor. Bagian kepala berbahan fosfat dan hidrofilik, sedangkan bagian ekor berbahan lipid dan hidrofobik. Pembentukan membran plasma menggunakan mekanisme self-assembly, di mana mulanya lapisan ini terpisah kemudian dengan gerakan acak di dalam air, bagian ekor yang berbahan lipid dan hidrofobik akan menghindari air dengan mencari bagian ekor lain, lalu membentuk bilayer dengan ekor saling berhadapan. Kedua, molekular motor kinesin. Sel membutuhkan pemenuhan kebutuhan dengan melakukan transportasi, yakni menggunakan kinesin yang mampu bergerak di sepanjang mikrotubulus. Kinesin dapat bekerja dengan adanya asupan ATP yang didapatkan dari pergerakan random ATP yang bertemu dengan kinesin di dalam sel dibantu dengan adanya energi termal. Ketiga, enzim. Enzim dikenal sebagai biokatalisator yang mampu mempercepat kelangsungan proses kimia. Enzim bekerja dengan 2 sifat, yaitu lock and key dan induced feed. Pada sifat lock and key, sisi aktif enzim dan sisi substrat memiliki bentuk yang spesifik sama sehingga enzim dapat langsung bekerja pada substratnya atau sifatnya spesifik. Untuk sifat induced feed, enzim dapat mengubah sisi aktifnya menyesuaikan bentuk sisi substratnya sehingga kemudian dapat bekerja pada substrat tersebut.
Pada dunia makro, semua benda terlihat diam karena lebih dipengaruhi energi potensial dibanding energi thermal dan energi kinetik. Sedangkan pada dunia nano, semua partikel sebenarnya menari-nari dalam batasan volume tertentu sesuai volume dari benda yang diisi partikel tersebut. Karena dunia nano lebih dipengaruhi energi kinetik dan energi thermal dibanding energi potensial. Hal ini dibuktikan dengan persamaan 3.20. Energi potensial yang dimiliki oleh partikel udara relatif lebih kecil dari energi kinetiknya, sehingga dalam skala nanomolekul udara cenderung menari dengan bebas. Sedangkan energi potensial debu lebih besar dari energi kinetik, sehingga dalam dunia makro molekul debu tidak akan menari di udara namun cenderung jatuh ke tanah. Dari gambar dijelaskan bahwa konsentrasi pada bagian kiri lebih besar dari bagian kanan sehingga akan ada distribusi partikel atau difusi dari kiri ke kanan. Gambar A, kondisi sistem sudah mencapai keseragaman densitas sehingga konsentrasi Cx konstan. Turunan pertamanya bernilai 0 sehingga tidak ada flux yang dihasilkan. Turunan keduanya juga bernilai 0 sehingga tidak ada perubahan konsentrasi terhadap waktu. Gambar B, konsentrasi berupa persamaan linear orde 1 di mana turunan pertama dari konsentrasi bernilai konstan sehingga ada flux yang dihasilkan. Akan tetapi pada turunan keduanya tidak memiliki nilai ditunjukkan seperti gambar A. Gambar C, konsentrasi berupa persamaan linear orde 2 di mana turunan pertama dan kedua memiliki nilai sehingga terdapat flux yang dihasilkan dan terdapat perubahan konsentrasi terhadap waktu.